Jiwasraya dibangun dari sejarah yang sangat panjang. Pada 31 Desember 1859, berawal dari Nilmich, Nederlands Indische Levensverzekering en Livrente Maskapai van 1859, sebuah perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Lalu, pada 1 Januari 1961, 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti Nilmich van 1859 dilebur menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. 1 Januari 1965, nama perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera diubah menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Jasa Sejahtera. Berdasarkan PP nomor 40 tahun 1965, perusahaan negara asuransi jiwa sejahtera dilebur menjadi perusahaan negara asuransi Jiwasraya pada 1 Januari 1966. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973, perusahaan negara asuransi Jiwasraya berubah status menjadi perusahaan perseroan atau Persero Asuransi Jiwasraya, yang kemudian pada tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Menjawab ketatnya tantangan kompetisi global, Jiwasraya terus menata seluruh lini pelayanannya untuk bekerja lebih efisien dan produktif, seraya mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Inilah momen besar perubahan Jiwasraya. Itu tadi sejarah singkat mengenai PT Jiwasraya yang bermula namanya Nilmich menjadi PT Asuransi Jiwasraya yang kita kenal pada saat ini. Pengalaman puluhan tahun, tentu kinerjanya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Namun, pada Oktober 2019, publik digegerkan dengan berita Jiwasraya yang tidak bisa membayar klaim nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Trifabrianto dan 6 teman saya lagi yang nantinya akan menemani perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Ada 3 poin yang nantinya kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama mengenai latar belakang dan kronologi terjadinya kasus PT Jiwasraya. Yang kedua, pelanggaran etika apa saja yang dilakukan PT Jiwasraya sehingga menyebabkan kegagalan yang kerugiannya mencapai hampir 1 triliun. Dan yang ketiga, solusi apa saja yang dilakukan PT Jiwasraya untuk menanggapi hal tersebut. Langsung saja mengenai poin yang pertama, yakni latar belakang dan kronologinya. Berdiri sejak tahun 1859, PT Asuransi Jiwasraya mengelola asuransi dengan matang dan dengan pengalaman puluhan bahkan ratusan tahun membuat perusahaan ini semakin kokoh menjaga kinerja keuangannya. Tetapi pada Oktober 2018, perusahaan ini menjadi perhatian publik karena gagal bayar klaim nasabah yang telah jatuh tempo yang totalnya senilai 802 miliar rupiah. Untuk kronologinya akan disampaikan oleh teman saya. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terungkap pada Oktober tahun 2018 dari surat yang dikirimkan kepada Bank Mitra untuk menunda pembayaran polis yang sudah jatuh tempo. Salah satu polis tersebut yaitu asuransi jiwa berupa investasi saving plan atau proteksi plan. Penyebab utama gagal bayar Jiwasraya yaitu perusahaan atau kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan dengan menginvestasikan dana
ke saham berkinerja buruk yang mengakibatkan tekanan likuiditas berujung pada gagal bayar. Produk tersebut telah beredar di kalangan masyarakat sejak tahun 2013 selama kurang lebih 5 tahun. Produk asuransi ini hanya dikhususkan untuk kalangan atas. Jadi tidak heran jika nilai preminya juga cukup besar, yaitu minimal 100 juta dibayar di muka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rini Sumarna selaku Menteri BUMN memerintahkan BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi pada November 2019. Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk mengganti Direktur Utama di Jiwasraya. Yang terakhir, pada Mei 2019, BPKP telah menyerahkan hasil audit investigasi kepada Menteri BUMN. Namun, baik BPKP maupun Menteri BUMN tidak memberikan hasil audit investigasi tersebut kepada publik. Itu tadi mengenai poin yang pertama, yakni latar belakang dan kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Lanjut saja untuk poin yang kedua, yakni mengenai pelanggaran etika apa saja yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Adapun pelanggaran etika yang terjadi pada kasus gagal bayar atas klaim nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya adalah pengabaian tanggung jawab serta nilai-nilai moral dalam berbisnis. Seperti pada aspek kejujuran, aspek penyampaian informasi yang benar, dan aspek kehati-hatian. Contohnya, investasi. Dalam berinvestasi, mereka menginvestasikan uangnya pada saham-saham gorengan, sehingga tidak mendapatkan hasil atau keuntungan yang membuat mereka tidak bisa membayar atau memenuhi hak-hak nasabah, sehingga menimbulkan kekecewaan atau rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan salah satu perusahaan plat merah, yaitu perusahaan milik negara Indonesia. Jadi, untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus segera mencari solusi terbaik. Ada dua poin penting yang terdapat dalam pelanggaran etika. Poin yang pertama yakni pengabaian tanggung jawab, dan poin yang kedua yakni nilai-nilai moral dalam berbisnis yang tidak dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang meliputi aspek kejujuran, penyampaian informasi yang benar, dan unsur kehati-hatian. Baik, langsung saja kita membahas poin yang ketiga, yakni solusi apa saja yang dilakukan oleh PT Jiwasraya untuk mengatasi kasus tersebut. Ada 4 solusi dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk menyelesaikan masalah kasus gagal bayar atas klaim nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya. Adapun solusinya adalah yang pertama, restrukturasi hutang. Dalam upaya percepatan pelunasan hutang dari nasabah, maka akan dipilah mana hutang yang harus segera dibayarkan. Untuk memilah hutang ini akan diutamakan kepada nasabah pensiunan. Yang kedua, pendirian holding asuransi. Untuk mendirikan holding, perusahaan ini masih menunggu peraturan pemerintah atau PP sebagai aturan. Yang ketiga, kerjasama dengan BUMN untuk membentuk anak perusahaan. Jika sebuah perusahaan ingin melakukan holding terhadap perusahaannya, maka perusahaan tersebut harus mau bekerja sama dengan BUMN supaya anak perusahaannya dapat bertahan dengan lama dan dapat memberikan sumbangsi terhadap perusahaannya sendiri. 4. Menjual portofolio saham. Menjual portofolio saham adalah salah satu solusi yang dapat diambil oleh suatu perusahaan yang hasilnya dapat digunakan untuk investasi unggulan, sehingga hak-hak nasabah-nasabah yang perusahaan miliki dapat terlunaskan. Direktur Indonesia Public Institute atau disingkat dengan IP
Kartowibowo memberikan penilaian bahwa untuk menyelesaikan suatu kasus harus mengutamakan keselamatan perusahaan dengan mentransformasikan bisnis. Dengan transformasi ini diharapkan dapat membuat suatu perusahaan atau bisnis yang dijalankan dapat bekerja dengan baik dan benar. Ada 4 solusi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya untuk menyelesaikan semua permasalahan. Solusi yang pertama yakni restrukturisasi utang. Solusi yang kedua yakni dengan mendirikan holding asuransi. Solusi yang ketiga yakni melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara untuk mendirikan anak perusahaan. Dan solusi yang keempat yakni dengan menjual portofolio saham. Kelalaian dalam menjalankan segala hal pastinya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Maka perlu kiranya kita untuk selalu berhati-hati dan selalu mengevaluasi diri, mana aja hal yang perlu diperbaiki dan mana aja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ingat, sebuah masalah tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.